Sugeng yang dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah fenomena yang di sini terjadi di tengah-tengah organisasi kita, yaitu adalah persaudaraan Setiahati Terate ya dulur-dulur. Jadi kali ini Bima ANF tidak ingin membahas segmen sharing ini ya kan, segmen sharing bersama dulur-dulur ini dengan seperti biasanya intinya. Jadi terlalu cepat karena takutnya dulur-dulur nanti tidak paham apa yang saya sampaikan. Saya ingin benar-benar ngobrol nyantai nih dengan dulur-dulur. Saya siapkan air di sini dulur-dulur. Jadi mungkin ini bukan promosi ya dulur-dulur. Jadi akhir-akhir ini Bima ANF tidak upload video karena kebetulan Bima ANF sendiri sedang fokus mendampingi atlet-atlet saya ya dulur-dulur untuk menghadapi turnamen di DKI Jakarta ini. Itu adalah alasan saya juga kenapa kemarin tidak hadir di acara puncak 1 abad ya dulur-dulur. Karena sebenarnya saya sendiri sudah menyiapkan diri untuk hadir ke sana. Dan bahkan banyak sekali dulur-dulur yang menanyakan, Mas Bima kemana? Mas Bima kemana kok nggak dateng ya kan? Karena acara 1 abad tanpa adanya saya itu pasti akan berjalan lancar. Tapi atlet-atlet saya ini tanpa adanya saya pasti mereka tidak mampu berjuang semaksimal mungkin ya dulur-dulur. Jadi sekali lagi mohon maaf buat dulur-dulurku yang sudah punya agenda atau janji dengan saya ya untuk bertemu di acara puncak 1 abad. Sekali lagi dulur-dulur, acara tersebut tanpa adanya saya itu pasti akan berjalan lancar. Dan terbukti banyak sekali hal-hal yang dicapai oleh PSHT terutama di usia yang 1 abad ini ya dulur-dulur, atau 100 tahun ini. Ya, alhamdulillah saya cukup senang walaupun hanya melihat melalui layar monitor saja ya kan. Di awal dari kenduri nasional kemarin hingga akhir turnamen Asia Cup. Ini kelihatannya masih berlanjut dulur karena 1 bulan full agendanya. Oke dulur-dulur, jadi di sini Bima ANF ingin membahas mengenai fenomena yang Bima ANF maksud adalah pagelaran acara 1 abad yang dirayakan di 2 tempat yang berbeda, yaitu adalah di Padepokan Agung dan yang satu di Prambanan. Kita tahu yang di Padepokan Agung ini diselenggarakan oleh PSHT di bawah naungan Mas Murjoko, dan yang di Prambanan ini diselenggarakan oleh PSHT di bawah naungan Kang Mas Taufik. Yang komentar-komentar dari dulur-dulur kita yang mengagumi ajaran SH lebih dalam, mereka berkomentar bahwa sebenarnya yang layak untuk merayakan 1 abad ini bukan PSHT, tapi adalah para pelestari jurus lama ya, yang melestarikan ajaran dari Ki Hajar Hardjoatmojo yang benar-benar cikal bakal dari SH Terate yang berdiri pada tahun 1922. Tapi ya kita kan punya pakem masing-masing ya dulur-dulur, punya pegangan, punya keyakinan masing-masing. Kalau versi dari PSHT Pusat Madiun sendiri, mengapa kita merayakan 1 abad ini? Karena diurutkan dari sanad keilmuan ya kan, atau diurutkan dari sejarah berjalannya SH Terate ini ya kan. Ini kita sesuai urutan dan tidak ada cacatnya dulur-dulur. Tidak terputus dari Ki Hajar Hardjoatmojo sampai sekarang ini Kang Mas Murjoko, atau yang di kubu P16 dari Mbah Hajar Hardjoatmojo sampai Kang Mas Taufik. Tapi kalau untuk keyakinan dari dulur-dulur kita yang melestarikan ajaran dari Ki Hajar Hardjoatmojo bahwa yang pantas merayakan 1 abad ini merupakan ya para pelestari ajaran dari Ki Hajar Hardjoatmojo, karena mereka yang melestarikan ajaran dari tahun 1922 ya kan, yang benar-benar ajaran dari Ki Hajar Hardjoatmojo sampai sekarang ini. Nah, berkaitan dengan 1 abad ya kan, 1 abad yang dirayakan oleh dulur-dulur kita PSHT ini, entah itu dari P16 maupun P17. Di sini banyak sekali tanggapan dari dulur-dulur arus bawah yang mulai frontal ya kan. Karena yang dimana dengan acara puncak 1 abad ini baru munculnya atau terlihatnya para content creator maupun atlet maupun public figure yang di sini dia menunjukkan jati diri aslinya, bahwa dia ini ikut kepengurusan mana. Nah,
Kalau dulur-dulur menanggapi seperti Mas Denny saja contohnya ya kan, yang tadinya dia terkenal sangat universal karena dia atlet nasional, akhirnya ketahuan bahwa Mas Denny ini ikut di kepengurusan P17 dan sangat-sangat aktif pada kegiatan P17 ya kan. Dan seperti Mas Denny Yosa, dia mungkin terkenal universal juga ya kan, merangkul semua golongan juga, tapi akhirnya dia pun juga terlihat bahwa dia dari kubu P16. Mungkin kreator yang lain atau atlet-atlet yang lain seperti Mbak Arumdara, terus Mas Suwardi, terus atlet-atlet yang di sini kita tahu mewakili SJTRATE secara universal. Tapi kenyataannya ketika prakteknya di organisasi, mereka ikut di kegiatan yang memihak kubu. Jadi ada yang ikut di P17 seperti di Padepokan Agung, ada yang ikut di P16 seperti di Candi Prambanan. Di sini saya ingin membahas bagaimana sih ya kan seharusnya sikap kita mengenai fenomena ini. Jadi saya sering mengatakan di konten-konten saya sebelumnya, bahkan di-state oleh channel YouTube Korlap PSHT juga, yang saya dianggap bahwa saya ini kontennya menggiring opini agar dulur-dulur membenarkan PSHT yang dibawa kepengurusan Mas Murdjoko, yang padahal saya sendiri tidak ada niat dan tujuan ke situ dulur-dulur. Tapi karena saya juga warga PSHT, kebetulan saya juga warga aktif juga di organisasi, ya saya menyampaikan apa yang saya ikuti. Dan itu tidak membatasi juga oleh dulur-dulurku yang di sini aktif di kepengurusannya Mas Taufik atau di kepengurusan PSHT yang lain mungkin yang berbeda pendapat dengan PSHT Pusat Madiun. Mereka menyampaikan sepengetahuan mereka, SJTRATE yang di bawah kepengurusan mereka. Jadi intinya di situ dulur-dulur. Nah, apabila prakteknya di lapangan itu ya sebenarnya kita tidak ada masalah. Saya pun bertemu dengan orang PSHT yang di sini di kepengurusan berbeda pun, saya tidak akan istilahnya langsung nge-crash, apalagi sampai benturan fisik. Tidak dulur-dulur. SJTRATE ini seperti suami istri dulur-dulur. Jadi kita ribut di internal, ribut di dalam, tapi harus terlihat baik di luar, harus terlihat baik oleh perguruan yang lain. Jadi apabila kita sebagai warga SJTRATE sampai berbenturan, sampai menunjukkan eksistensi kita bahwa yang benar atau yang sah adalah PSHT kepengurusan Mas Murdjoko, yang sah adalah PSHT di bawah kepengurusan Mas Taufik atau mungkin SJTRATE yang lain, itu kurang etis dulu karena lambang kita kan sama ya kan. Bahkan kemarin ada beberapa contoh anggota PSHT ya kan di bawah kepengurusan Mas Taufik sebut saja menggunakan atribut Korlap ditemukan di Padepokan Agung dan diamankan oleh pihak Pamsus. Itu komentarnya pasti langsung, kenapa ini kan juga warga PSHT gini. Apa nggak lebih berbahaya lagi apabila loyalis yang di situ ada ya kan pada saat itu memenuhi wilayah Padepokan Agung, lalu mengetahui atribut tersebut dan akhirnya mereka melakukan tindakan main hakim sendiri kepada anggota yang menggunakan atribut Korlap ini, diamankanlah oleh anggota Pamsus. Jadi sebenarnya apabila kita tahu kejadian di lapangannya, kita sama warga PSHT walaupun berbeda kepengurusan tetap kurang etis dulu apabila dengan lambang hati bersinar, lambang yang sama, kita sampai berbenturan fisik. Itu yang malu bukan orangnya, tapi organisasinya. Ini mau diakui atau tidak? Karena sampai sekarang ini lambang kita masih sama. Cuma yang saya selalu tekankan dalam konten saya, terakhir saya membahas ini dengan Mas Denny Aprisani. Kalau untuk bersatu secara kepengurusan atau organisasi, itu sudah tidak bisa dulu. Sudah tidak bisa. Monggo, silahkan kalian buktikan sendiri. Karena sangat sulit sekali dan permasalahannya sudah berlarut-larut.
udah cukup panjang dulur-dulur. Jadi mesti banyak hal yang akan dirubah, harus dirubah apabila kita mau disatukan seperti dulu. Karena sudah banyak sekali sengkuni-sengkuni yang sudah masuk ke tubuh organisasi kita. Banyak sekali oknum-oknum yang memang tidak menginginkan agar PSHT ini bersatu. Seperti itu dulu. Kalau saya menjelaskan di sini, menurut versi saya, pasti dulu yang menonton ini akan menganggap bahwa saya ini menyalahkan kubu dari Mas Taufik. Karena dulu tahu saya aktif di kepengurusan P17. Begitu juga dengan dulur-dulur yang aktif di kepengurusan P16. Apabila dia menjelaskan mengenai permasalahan atau problem dari PSHT ini, pasti yang menonton dari P17 akan menyalahkannya. Karena itu mungkin dulur-dulur apabila menonton konten dari mungkin seperti Mas Benny Yosa, ya kan, atau ya menurut kita konten kreator P16 yang paling besar Mas Benny Yosa, itu dia tidak ingin menjelaskan mengenai problem atau permasalahan PSHT ini. Karena kita sesama konten kreator pun yang selain YouTuber, kita juga aktif di organisasi. Kita paham dulu problem organisasi ini seperti apa. Dan untuk menyelesaikannya memang sangat sulit. Mungkin banyak sekali dulu yang berkomentar bahwa kita awali dulu dari arus bawahnya, ya kan. Yang bawah tetap seduluran, biarkan yang atas yang mengurusi konflik ini. Pada kenyataannya, problem-problem tersebut tidak diawali dari atas, tapi diawali dari kita yang arus bawah ini. Geger dengan organisasi lain atau perguruan lain, atau geger dengan ormas lain, atau ada anggota atau oknum kita yang melakukan tindak kriminal dan sebagainya. Itu yang dibikin pusing bukan saudara kita atau bukan sesama arus bawah, tapi organisasinya. Nah, ini bagaimana caranya menindak apabila yang melakukan tindakan melanggar hukum ini bukanlah anggota PSHT dari kubu kita. Misalnya bukan dari kubu Mas Murjoko atau bukan dari kubu Mas Taufik. Kalau dibilang ini kesalahan 100% atau tanggung jawab 100% dari arus bawah, ya tidak bisa juga. Karena pada kenyataannya setelah pihak keamanan atau pihak berwajib melimpahkan permasalahan tersebut di organisasi ke organisasi, kenyataannya organisasi langsung membalikan ke aparat keamanan juga. Ini bukan anggota kita, ini bukan warga dari kepengurusan kita. Kan seperti itu dulu prakteknya di lapangan. Bahkan sosial media pun sekarang sudah menunjukkan taringnya, ya kan, atau keperpihakannya, ya kan, seperti itu dulu. Bahwa apabila ada permasalahan yang di sini ditimbulkan oleh kubu Mas Taufik, anggota dari kubu Mas Taufik, itu pasti sosial media yang ada di jalur kepengurusan Mas Murjoko ini pasti akan mempostingnya, tidak segan-segan untuk mempostingnya. Jadi menyalahkan anggota dari kepengurusan Mas Taufik ini. Begitu juga dengan anggota yang ada di bawah kepengurusan Mas Murjoko. Apabila mereka melakukan kesalahan atau tindak kriminal, ini akun sosial media dari kubu Mas Taufik ini tidak segan-segan untuk mempostingnya. Yang padahal itu juga sama-sama warga PSHT. Jadi perlu kita sadari, perlu kita praktekkan di lapangan, bahwasanya EZATRA-AT ini seperti suami istri. Jadi kita ini memang bentrok di dalam, kita memang selisih paham di dalam, tapi kita harus terlihat rukun di luar. Karena sampai sekarang ini, mau disadari atau tidak, lambang kita masih sama dulu. Ya kalau misalnya dilihat dari segi hukum memang sudah berbeda. Yang di pihak Mas Taufik sudah menggunakan PSHT yang lambang PSHT 1922, yang kita menggunakan lambang PSHT yang diciptakan oleh Eyang Badini. Tapi di lapangan
semua masih pakai lambang yang sama. Jadi kalau di luar kita tetap harus terlihat rukun dulur-dulur. Tapi apabila sudah memakai sakral atau sudah menggunakan melaksanakan agenda organisasi, itu yang mau diterima atau tidak, kita sudah berbeda. Kita nggak bisa berjalan bersama, nggak bisa. Berjalan beriringan bisa, tapi kalau untuk berjalan bersama untuk mengembangkan organisasi ini secara bersama-sama, itu sudah tidak bisa dulur-dulur. Ini mau diakui atau tidak. Kembali lagi ke pembahasan tentang mengenai perayaan acara 1 abad ini sudah menjadi barometer atau puncak atau klimaks dari problema Esaterate ini. Yang tadinya orang-orang Esaterate bisa berbicara netral, bisa bicara universal, bisa berbicara bahwa saya tidak memihak manapun. Pada kenyataannya mereka akan merayakan 1 abad Esaterate dengan kubu mereka masing-masing, yang tidak akan mungkin diterima oleh kubu yang berbeda. Jadi tidak mungkin dari kubu Mas Taufik ini ikut merayakan Esaterate di Padepokan Agung. Ini sama saja mengkhianati kepengurusan mereka. Begitu juga dengan warga yang ikut di kepengurusan PSHT Pusat Madiun. Tidak mungkin mereka ikut merayakan acara di Candi Prambanan. Itu sama saja mereka mengkhianati kepengurusan mereka. Nah, jadi di sini semoga difahami oleh dulur-dulur ya. Karena yang sangat kontras sekali kan kalau di PSHT ini kan antara Pamter dan Korlap ya. Ini mereka ini kalau menurut saya pribadi dari pihak Pamter dan Korlap ini sangat-sangat dirugikan, apalagi mengenai permasalahan P16 P17 ini ya. Karena memang mau salah atau benar dari pihak Mas Murdjoko ini, yang disalahkan pasti Pamter. Mau salah atau benar di pihak Mas Taufik ini, yang disalahkan adalah Korlap. Jadi mereka ini buat bahan aduan supaya permasalahan PSHT ini makin ruyam. Saya di sini tidak mengajak dulu semua untuk ayo kita berdamai gini-gini, karena saya rasa itu merupakan ungkapan yang kurang pas ya dengan apa yang kita praktekkan sekarang. Karena kenyataannya kita bilang rukun, kita bilang damai, kita bilang nyawiji, kenyataannya kita masih aktif di salah satu kepengurusan. Itu sama saja kita memperbesar permasalahan organisasi ini sebenarnya dulu. Bagi yang paham pasti tahulah apa yang saya maksud. Jadi kalau kita bilang nyawiji, kita bilang bersatu, tapi kita aktif dalam kepengurusan organisasi kita sekarang ini, itu saya rasa kurang pas. Di yang kita bisa sampaikan ke dulur-dulur semua, ini ya, ayo lur, kita ini masih sama-sama lambangnya. Kenyataannya ya, di lapangan masih sama-sama lambangnya. Kita ini seperti suami istri. Di dalam kita bertengkar, di dalam kita berantem, di dalam kita berbeda. Tapi di luar, ayolah dulur-dulur, jangan sampai kita dilihat oleh organisasi lain maupun orang lain Esaterate ini tidak rukun. Itu sudah hukum alam. Kalau untuk perbedaan itu sebenarnya bukan hal yang tabu lagi dulur-dulur. Bukan hal yang harus kita perdebatkan lagi ya kan. Perbedaan itu pasti ada. Tapi jangan sampai kita ini di luar juga memperlihatkannya. Jadi semoga difahami oleh dulur-dulurku semua. Dan Esaterate minimal walaupun berbeda secara kepengurusan, walaupun berbeda secara pendapat, kita di luar tetap dilihat persaudaraannya kuat. Yang bisa kita lakukan sementara ini hanya seperti itu dulur-dulur. Semoga dulur-dulur semua memahami isi video ini. Dengan 1 abad Esaterate ini, ya doa kita bersama, semoga Esaterate ini tetap jaya abadi, walaupun secara ajaran ya, walaupun secara organisasi kita sudah berbeda. Mungkin sekian video dari Bima NF. Salam buat dulur-dulurku semua. Salam paseduluran.